Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Selama Abdi Kos membahas JJ Kamodulo, banyak sekali komen dari teman-teman kos yang menyayangkan kenapa Jujutsu Kaisen melanjutkan spin-off rasa sequel, yaitu mengalihkan fokus villain dari penyihir ke alien. Kenapa tidak membuat prequel saja, yaitu menarik jauh ke zaman Heian, di mana zaman tersebut mendapat julukan zaman keemasan Jujutsu. Buat yang tidak paham, zaman keemasan Jujutsu hampir saja dibangkitkan Geto dengan skenario yang Abdi Kos jelaskan di video sebelumnya. Tapi ya, Geto gagal. Kemudian ada Kenjaku yang awalnya terlihat berhasil mengembalikan mini zaman Heian, tapi ternyata tujuan Kenjaku tidak seperti Geto, yaitu dia hanya main-main ingin melihat seperti apa ketika manusia yang telah dievolusi digabungkan dengan wujud Tengen yang telah menyatu dengan bumi dan surga. Sementara Sukuna, dia cuma bosan di zaman Heian lalu pergi ke zaman modern untuk mencari lawan sepadan. Jadi ya, kita tidak pernah benar-benar melihat zaman keemasan Jujutsu itu seperti apa. Kalau Abdi Kos mahir menggambar, Abdi Kos ingin buat cerita mirip Jujutsu Kaisen tapi fokus ke era Heian. Ingat ya, cuman mirip tapi bukan Jujutsu Kaisen. Sayangnya Abdi Kos tidak mahir menggambar. Di kepala Abdi Kos cuman ada ide cerita tapi tidak bisa diwujudkan dalam bentuk manga. Dan ya, kalau kalian ingin tahu seperti apa Jujutsu Kaisen di era Heian, di video kali ini Abdi Kos akan bahas sedikit mengenai film di era Heian yang menggambarkan Jujutsu Kaisen banget. Judulnya adalah The Yin Yang Master tahun 2021. Buat yang tidak paham, The Yin Yang Master kalau diterjemahkan ke bahasa Jepang menjadi Onmyoji, karena memang film ini hasil adaptasi dari novel Onmyoji, dan Onmyoji sendiri kalau di Jujutsu Kaisen disebut sebagai penyihir Jujutsu. Dan ya, ada banyak sekali adaptasi Onmyoji, tapi menurut Abdi Kos yang paling mendekati era Heian Jujutsu Kaisen adalah The Yin Yang Master tahun 2021. Dan karena adaptasi ini dibuat oleh Cina, semua nama karakter Jepang di Onmyoji dibuat versi Cinanya, seperti sang tokoh utama Abeno Seimei yang diganti namanya menjadi Xingming. Kemudian villain utama Master Chimu yang kalau di nama Jepangnya adalah Asura, serta Xiang Liu yaitu siluman ular berkepala 9 yang kalau di cerita aslinya adalah Yamata no Orochi yang berkepala 8. Jadi ya, ada penyesuaian di cerita Cinanya, tapi dari segi cerita ini Jujutsu Kaisen banget. Tidak percaya? Berikut pembahasan detail The Yin Yang Master tahun 2021. Check out, check it bro. Pertama, alur cerita singkat. Lebih enak kalau teman-teman kos menonton sendiri filmnya. Tapi untuk kebutuhan review, Abdi Kos akan jelaskan singkat alur ceritanya. Supaya kelihatan Jujutsu Kaisennya, Abdi Kos akan mereview dengan memakai nama Jepang mereka, bukan nama Cina. Di zaman dahulu, manusia dan siluman dalam kurung kutukan saling hidup berdampingan dalam harmoni. Sampai suatu ketika, seorang siluman bernama Orochi yang punya wujud asli ular berkepala 9 mendeklarasikan dirinya sebagai Demon Emperor. Hal ini membuat para master Jujutsu bersatu untuk mengalahkannya. Terjadilah perang besar yang mengakibatkan hubungan antara manusia dan siluman saling retak dengan menggunakan senjata legendaris bernama Pedang Tushan. Para master Jujutsu berhasil mengalahkan Orochi lalu memisahkan dunia manusia dengan dunia siluman. Dalam peperangan tersebut, kekuatan Orochi tersegel dalam batu bernama Skala, yang mana batu ini dijaga ketat oleh Biro Jujutsu setelah perang. Dari sinilah cerita utama dimulai. The Yin Yang Master 2021 menceritakan perjalanan Xingming alias Abeno Seimei dalam mengembalikan nama baiknya, di mana Abeno Seimei difitnah oleh Master Asura karena di dalam dirinya ada darah dari siluman ular berkepala 9 yang dulu dikalahkan Master Jujutsu. Di hari penfitnahan, Master Asura meminta bantuan Ice Princess untuk membuat Seimei seolah-olah membunuh Master Asura karena kekuatan Orochi di dalam dirinya yang tidak terkendalikan. Seimei pun kabur dari Biro Jujutsu dan memilih hidup dalam buronan. Selama buron, Seimei mengandalkan kehidupan dari menjarah harta bangsawan yang melewati hutan angker. Di hutan angker, Seimei hidup bersama para siluman yang mengikutinya, seperti siluman peri bunga, siluman kupu-kupu, dan siluman-siluman lain yang tinggal untuk menjaga hutan angker. Singkat cerita, semuanya terkuak, di mana Master Asura ternyata masih hidup. Tujuan dia adalah untuk menguasai batu Skala yang berisi kekuatan Orochi. Ice Princess hanyalah pengikut
yang diselamatkan Master Asura dari penjara Jujutsu, sehingga dia mengabdi pada Master Asura untuk membangkitkan kembali kekuatan Orochi sebagai Demon Emperor. Pada akhirnya Master Asura berhasil, dia menyatukan batu skala dengan dirinya sehingga Master Asura berubah menjadi monster tangan raksasa. Dengan kekuatan ini, dia mengendalikan seluruh iblis untuk kembali berperang dengan manusia. Meski dengan bantuan pedang Tusan, Abinu Seimei gagal membunuh Master Asura yang tidak lagi mempan dengan pedang tersebut. Master Asura pun membawa Seimei ke jembatan penghubung dunia monster dan dunia manusia. Lalu Master Asura membunuh Seimei di hadapan para manusia dan siluman pengikutnya. Master Asura lalu melemparkan Abinu Seimei ke bawah jembatan. Para siluman dan manusia pengikut Seimei pun putus asa sampai akhirnya mereka mendapat keajaiban di mana Seimei yang sekarat menerima kekuatan dari darah Orochi yang ada di dalam dirinya. Dia pun menjadi penerus sejati Orochi, ditandai dengan rambut berwarna putih. Terjadilah pertarungan akhir antara Seimei Orochi melawan Asura Orochi, di mana pertarungan ini dimenangkan oleh Seimei karena batu skala tidak bisa menyatu permanen dengan Master Asura karena dia tidak punya darah Orochi. Endingnya Seimei menghancurkan batu skala di hadapan para pengikutnya, lalu dia pergi ke Demon Realm untuk menjaga para siluman di sana. Kedua, kenapa cerita The Yin Yang Master cocok untuk prequel Jujutsu Kaisen era Heian? Setelah tahu cerita singkatnya, di sini Abdikos akan jelaskan kenapa The Yin Yang Master sangat cocok dengan cerita prequel Jujutsu Kaisen zaman Heian. Yang pertama tentu saja adalah timeline di mana Yin Yang Master alias Onmyoji memang berlatar di era Heian, yaitu zaman keemasan Jujutsu, di mana manusia dan kutukan saling hidup berdampingan. Plus kita mendapat penyihir terhebat dalam sejarah Jepang, yaitu Abinu Seimei sebagai tokoh utamanya. Kedua, ceritanya tidak 100% mengikuti sumber aslinya, di mana di sumber aslinya Abinu Seimei berseteru dengan rivalnya, yaitu penyihir Jujutsu jahat bernama Shadow Man. Sementara di The Yin Yang Master, Abinu Seimei adalah anak dengan kutukan Orochi yang diasuh oleh Biro Jujutsu di era Heian. Yap, vibe Abinu Seimei sangat mirip dengan Itadori Yuji, sementara vibe Orochi sama dengan Sukuna, yang mana Orochi mendapat julukan Demon Emperor, sementara Sukuna mendapat julukan King of Curses. Jadi vibe-nya seperti melihat Jujutsu Kaisen modern yang diadaptasi ke era Heian. Ketiga, jika membuat versi era Heian, maka Master Asura adalah Sukuna dengan tangan kanannya sang Ice Princess Uraume. Jadi di cerita Jujutsu Kaisen era Heian akan diungkap asal-usul nenek moyang Sukuna, yaitu orang tua dia adalah keturunan langsung dari Kaisar Kutukan, yaitu The Demon Emperor Orochi. Termasuk diceritakan bagaimana Tengen datang ke bumi yang saat itu sudah dihuni Orochi, di mana Tengen mengajarkan pada muridnya bagaimana melawan Kaisar Kutukan sebelum kelahiran Sukuna, yaitu dengan menggunakan ilmu asing yang bernama Jujutsu. Dari sini kalau menghubungkan Tengen dengan alien akan lebih masuk akal daripada ujuk-ujuk di masa depan alien datang ke bumi. Di video berikutnya Abdikos akan buat video bagaimana membuat cerita alien di Jujutsu Kaisen Modulo lebih menarik dan tetap relevan dengan dunia sihir Jujutsu, alias ceritanya tidak terasa seperti spin-off yang menyimpang jauh, melainkan benar-benar terasa sequelnya yang kental akan dunia sihir. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.